Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan. Mau dipimpin oleh siapa? Ayo. Oh, Jijan. Jijan yang duluan ya. Jijan, pimpin dulu doanya. Bismillah dan Siap. Allahu Akbar. duduk rapi. Oke. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul azim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, lihat dulu lingkungan kita, meja kita, cek dulu ada sampah tidak? Tidak. Cek dulu sampahnya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau gitu pakaiannya rapikan dulu. Udah? Udah. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya semuanya, sehat-sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absensi dulu ya. Ahmad hadir, Rizky hadir, Abdurrahman, Zizar, Faiz hadir, Berlin, Askia, Siti, Zahira, Alika, Iswa hadir, Risma, Najwa, Hinara, Tiara. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya sekolah. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Harus semangat. Ayo, harus semangat. Untuk pembelajaran berikutnya, bentar ya. Nah, waktu minggu kemarin Ibu membahas tentang apa? Deskripsi. Teks Deskripsi. Teks deskripsi. Yuk, siapa yang masih ingat tentang deskripsi atau teks deskripsi? Yuk, siapa yang masih ingat? Masih kemarin loh.
Ijan, boleh? Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, Ijan? Teks deskripsi adalah apa? Yang kencang suaranya supaya yang lain mendengarkan. Ya, sebelum pembelajaran berikutnya kita mengulang lagi apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ya, Ijan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi uraian atau penjelasan rinci tentang suatu objek. Iya, pintar. Jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi itu suatu objek, ya, suatu uraian objek itu tentang teks deskripsi. Sebelum ibu ke teks prosedur, nah ibu akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, melalui pengamatan PPT, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur teks prosedur dengan tepat. Jadi kalian, oh apa tuh yang dimaksud dengan teks prosedur ini? Tujuan pembelajarannya. Yang kedua, melalui diskusi. Nanti ada diskusi. Melalui diskusi, peserta didik dapat menelaah teks prosedur yang ada di dalam tayangan video. Nanti ibu di tengah-tengah itu bakal ada sebuah video yang akan ditampilkan tentang burayot khas Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan tepat. Jadi cara membuat video burayot itu bagaimana? Nanti ada. Yang ketiga, melalui penugasan secara kelompok, peserta didik dapat membuat teks prosedur sesuai dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, ibu mau tanya, apakah anak-anak kalian pernah nggak memakan burayot? Kalau burayot itu warnanya apa sih? Merah, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau burayot itu warnanya coklat. Burayot itu khas makanan dari kita, Kecamatan Leles, tapi udah terkenal. Terus kalian tahu nggak bagaimana rasanya itu burayot? Manis. Cuma di sini senang makanan manis. Ada nggak yang senang? Iya, ibu juga senang ya. Tahu nggak? Tadi kan rasanya manis, warnanya coklat. Terus setelah itu bagaimana cara membuat burayot? Digoreng katanya. Nah, supaya kalian lebih paham, lebih tahu caranya bagaimana membuat burayot, ibu akan memutarkan sebuah video tentang pembuatan burayot. Kalian boleh simak terlebih dahulu ya. Di sini ada video pembuatannya. Kalian simak dulu ya. Kalau ada yang ditulis bisa, oh ini bahannya, boleh ditulis. Bentar ya. Oh ini agak pencet. Halo sobat, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Bapak Hasan, masih tetap di Sobat Kesal Channel. Sobat amati videonya. Burayot merupakan makanan dan oleh-oleh khas Garut yang terbuat dari tepung beras dan dicampur dengan gula merah. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat burayot khas Garut dengan mudah. Nah, membuat burayot, tepung berasnya harus dari beras dan digiling langsung. Nah, sekarang saya akan pergi ke pasar, ikut mengirim beras yang sudah saya rendam selama semalam. Begitu terus videonya. Kemana ya?
Ya, ini beras nih. Ini. Nah, sobat, beras yang udah jadi tepung, sekarang kita pulang, lalu kita begitu terus. Baik sobat, inilah bahan-bahan untuk membuat kue burayot. Nah, inilah bahan-bahannya. Ini saya sudah siapin tepung beras yang tadi dibeli di pasar. Ini saya siapin sekitar 750 gram ya. Terus ada gula merah. Gula merah saya pakai sekitar 500 gram. Ini untuk air. Untuk air saya kira-kira ini sekitar 170 ml ya. Terus ada vanili secukupnya aja. Terus gula pasir sekitar 1 sendok dan garam secukupnya aja ya buat rasanya. Itulah bahan-bahan untuk membuat kue burayot. Sekarang kita campurkan bahan-bahannya semuanya kecuali terigu ya. Baik, sekarang kita panaskan dulu gulanya. Nah, sekarang kita cairkan dulu gulanya. Pertama kita masukkan gula. Terus kita kasih air. Masukkan juga gula pasir, garam, dan vanili. Nah, sekarang kita aduk terus sampai gulanya cair ya. Artinya kita pakai api sedang. Baik, gulanya udah mencair, sekarang kita matikan kompornya ya. Sekarang kita pindahkan gula cair ini sambil disaring ya. Sekarang kita saring dulu. Kalau misalkan nggak disaring dulu nggak apa-apa, cuman biasanya kalau nggak disaring suka ada ya pekat-pekatan gitu deh. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sedikit demi sedikit tepungnya ya. Tepung berasnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus kita masukin. Nah, gini ya. Jadi tujuan dimasukkan sedikit demi sedikit itu biar nggak bergerigil nantinya ya. Nanti nggak gerigil si adonan. Nah, sekali lagi aduk. Udah beres ya? Tuh. Ini keras banget. Ini kalau misalkan masih lembek gitu ya, tinggal ditambah lagi tepung berasnya ya. Tadi kan dikasih sekitar 750 gram, saya kasih lagi ditambah nggak nempel. Baik sobat, sekarang kita lanjut ke penggorengannya. Nah sobat, sebelum digoreng kita cetak dulu adonannya ya. Kenapa disebut burayot? Karena ngagurayot gitu ya. Kalau ngagurayot itu kalau bahasa Indonesia itu ngegelantung gitu. Di sini paham ya? Nih, video ini menurut kalian pendapat dari 3 kelompok ini membahas apa? Cara pembuatan burayot. Tadi disebutkan tidak bahan-bahannya? Disebutkan apa saja? Ada gula, ada tepung, beras, terus air,
kehidupan sehari-hari. Mantap, hebat, Berlin. Tepuk tangan dong. Ya. Oh, ya. Sekarang lanjut Risma. Boleh Risma ciri-cirinya? Oh enggak. Risma yang ini. Ciri-ciri teks prosedur. A. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah. B. Menggunakan kata kerja aktif. C. Menggunakan kata Hubungan konjungsi. atau konjungsi. D. Menggunakan kata keterangan. Pintar, tepuk tangan. Sekarang struktur teks prosedur. Mau sama Abdurrahman? Ya, Abdurrahman. Yang ini. Teks prosedur. A. Pengantar atau pembuka Berupa judul. B. pengantar. Pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. C. Material atau bahan dan alat untuk melaksanakan suatu prosedur. D. Langkah, Atau tahapan dengan urutan yang benar. Dan E. kesimpulan. Nah, sebelumnya Ibu begini. Sama Ibu aja ya. Yang dimaksud dengan teks prosedur itu kan, teks prosedur merupakan sebuah teks yang terdiri dari langkah-langkah dan petunjuk melakukan suatu pekerjaan. Teks prosedur disebut juga teks petunjuk karena berisi petunjuk melaksanakan satu kegiatan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ciri-ciri teks prosedur itu ada 4. Ada teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Misalnya begini. Kalau contoh dari kalimat perintah, tolong matikan keran air itu adalah kalimat perintah. Terus yang kedua misalnya menggunakan kata kerja aktif, menggunakan hubungan konjungsi, dan menggunakan kata keterangan. Selain ciri-ciri juga ada struktur. Apa Bu struktur teks prosedur itu? Yaitu ada 5. Ada pengantar, pembuka berupa judul. 2. Pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. 3. Material atau bahan alat untuk suatu prosedur. 4. Langkah dengan urutan yang benar. Dan yang kelimanya itu kesimpulan. Selain struktur, ternyata teks prosedur itu ada macam-macamnya. Jadi nggak satu. Macam-macam teks prosedur itu ada di antara lain penggunaan obat. Kalian pernah nggak sakit? Kalau kalian periksa, ada nggak petunjuk dari dokter? Di mana? Di labelinnya di mana? Kadang kalian pernah nggak minum obat 3 kali 1? Pernah nggak? Itu termasuk juga macam-macam teks prosedur seperti minum obat sehari 3 kali 1 misalnya. Ya, contohnya itu mau makan obat. Terus selain macam-macam ada jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana yaitu hanya berisi beberapa langkah saja dan prosesnya tidak susah untuk diikuti dan dipraktikkan. Dan yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Ya, yang pertama apa tadi? Yang apa? Nah, yang ini apa? Teks sederhana. Dan yang kedua ada teks prosedur kompleks. Yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks yaitu berisi banyak langkah-langkah yang sifatnya rumit dan sangat kompleks. Ya, jadi aturan itu sangat rumit. Yang C, teks prosedur
masuk pada urutan yang tepat. Nah, Ibu kan sudah membahas tentang teks prosedur, jenis-jenis, terus macam-macamnya. Di sini kalian coba buat kelompok, ya. Udah ya? Udah buat kelompok ya? Nah, bikin udah 5 satu kelompok itu 5 orang sudah. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, ya. Sistemnya itu per kelompok nanti misalnya dibagi 3 ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nah, nanti Ibu dikasih LKPD-nya, itu dikasih namanya. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, ya. Kelompok 3 pun begitu. Ya. Ibu mau kasih ini kelompok 1 yang ini. Ini diisi dulu, lalu ini kan nggak buat tuh nomornya, boleh di sini 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Ini kan nggak buat nomor 1 sampai ini tambah aja 3, 4, 5, ya, boleh. Yang ini kelompok 3. Kalian cermati dulu, lihat apa pertanyaan dari LKPD tersebut, ya. Yuk, boleh dikerjakan oleh siapa saja. Penting di kelompok ini siapa? Tulis dulu namanya siapa. Ini kelompok 1, tulis kelompoknya aja. Di sini tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk. Namanya cantumkan siapa aja. Lihat pertanyaannya apa aja. Tadi lihat kalian sudah melihat video tentang pembuatan urayon. Kerjasama, yang lain boleh kasih pendapat apa kerjasamanya, kan ini kelompok. Lihat cermati itu gambar apa. Kelompok 1, 2.
dimasukkan ini pembuatan tahu itu apa aja bahan-bahannya, caranya bagaimana, boleh. Sedikit, ya itu. Kerjasamanya harus ada. Soalnya kan nanti kalian sesudah itu harus ke depan. Paham ya? Ini tentang apa? Tahu juga ini? Iya. Enak seger. Tahu doer. Akhirnya kerja. Udah? Udah belum? Belum. Udah kelompok satu? Udah hebat. Kelompok satu udah beres. Tinggal kelompok 2 sama kelompok 3. Udah? Kelompok 2 udah belum? Belum. Kelompok 3 udah beres? Hebat. Kelompok 3 udah beres.
Yuk, diskusi bagaimana caranya, urutannya apa aja, bahan-bahannya apa aja, cara pembuatan tahu, caranya bagaimana. Sudah? Coba, bentar ya. Udah semuanya? Udah. Kelompok 1 udah beres, kelompok 2 udah beres, dan kelompok 3 pun sudah beres. Nah, kalian kan per kelompok sudah mengerjakan LKPD. Sekarang, tadi itu kan dibagi 3 kelompok. Untuk hasil dari kalian boleh dari kelompok 1 dulu ya, siap ya. Nanti sesudah kelompok 1, kelompok 2 dilanjut sama kelompok 3. Siap? Ya. Siap. Masih semangat? Masih dong ya, harus semangat. Boleh? Kalau begitu ke depan untuk kelompok 1. Boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Claudia dari kelas 4. Untuk nama-nama kelompok saya, yang pertama Kinara dan Abdurrahman, yang ketiga Siti, yang keempat Rizky. Iya. Oke, Kinara. Hasil diskusi kelompok 1 boleh dibacakan. Buatlah langkah-langkah dari kegiatan tersebut, dimulai dari membuat tahu terlebih dahulu. Ya. Buatlah secara rinci beserta struktur teks produsernya. Langkah-langkah kegiatan. Langkah pertama, siapkan tahu coklat, lalu belah bagian tengah tahu. Langkah kedua, untuk isinya haluskan bawang putih, gula, merica, dan penyedap rasa. Tambahkan sedikit air rebus bentar. Langkah ketiga, campur tepung kanji. Tambahkan sedikit demi sedikit bumbu yang telah direbus. Diuleni hingga kalis. Langkah keempat, ambil secukupnya adonan. Masukkan ke dalam tahu, lakukan hingga habis. Langkah
kelima, kukus tahu hingga matang, tambah 15 menit, lalu potong-potong agar lebih kecil lalu goreng. Langkah keenam, untuk sambalnya, goreng sebentar. Bahan-bahan sambal dan ulek sampai halus. Langkah ketujuh, tambahkan tahu di atas sambal, kemudian kocok sampai rata. Sajikan dan nikmati selagi hangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Hebat, luar biasa, mantap ya. Sudah berani ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hebat, mantap. Acungkan jempol 2 aja sama ibu ya. Hebat. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap. Harus lebih semangat. Ya, kelompok 2 dari kelompok 1 harus lebih semangat. Presentasinya juga harus lebih wah, ya. Dipimpin sama siapa? Sama Jijan? Boleh mau dipimpin sama Jijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan, anggota kelompok Iswa, Risma, Najwa, dan Ahmad. Langkah ke-1, siapkan tahu coklat lalu belah bagian tengah tahu. Langkah kedua, untuk isinya haluskan bawang putih, gula merica dan penyedap rasa. Tambahkan sedikit air, rebus sebentar. Langkah ketiga, campur tepung kanji, tambahkan sedikit demi sedikit bumbu yang telah direbus hingga halus. Langkah keempat, ambil secukupnya adonan, masukkan ke dalam tahu, lakukan hingga habis. Langkah kelima, kukus tahu hingga matang, tambah 15 menit, lalu potong-potong agar lebih kecil, lalu digoreng. Langkah keenam, untuk sebelumnya goreng sambalnya, bahan-bahan sambal dan ulek sampai halus. Langkah ketujuh, tambahkan tahu di atas sambal, kemudian kocok sambal, sajikan dan nikmati selagi hangat. Terima kasih kelompok Jijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Masih semangat ya? Takut ada yang udah ngantuk. Masih semangat ya? Ya. Satu kelompok lagi, yaitu kelompok 3. Boleh ke depan? Kelompok 3 mau dari sini boleh, tapi kelompok siapa? Sama siapa? Sini aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya sendiri Azkia. Di sebelah kanan saya ada Pak Aib dan Jahira. Di sebelah kiri saya ada Berlin dan Arika. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan apa itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang terdiri dari langkah-langkah dan petunjuk melakukan suatu pekerjaan. Teks prosedur disebut juga teks pengantar. Bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur sederhana, cara membuat es kopi susu. Apa saja jenis-jenis teks prosedur? A.
susu atau krim. Diamkan kopi hingga tidak terlalu panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tadi ada yang menarik. Ada cara-cara menyeduh apa? Tadi kelompok 3 es kopi itu termasuk teks apa? Prosedur ya sederhana atau gimana? Ciri-cirinya? Itu termasuk teks prosedur sederhana. Jadi kalau kalian misalnya kalian, Bu, saya mau minum es teh, kan itu ada, kalau bahan-bahannya es teh itu apa aja? Harus ada gula, harus ada air teh. Nah itu termasuk urutan-urutan. Urutan itu termasuk teks prosedur. Alhamdulillah ya, dari kelompok 1, 2, 3 kalian sudah paham apa itu teks prosedur. Nah, sebelum ke selanjutnya, Ibu mau satu aja ya, untuk supaya kalian gak itu ada satu teks bukan ya, seperti speaking, misalnya tepuk semangat, kalau ini ya pantang gitu ya, tahu nggak di sini? Ya, baik. Sekarang yuk supaya lebih semangat 1, 2, 3 tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Alhamdulillah, tetap semangat. Tuh kan pada melek lagi. Nah, dari kesimpulan keseluruhannya, siapa yang mau membacakan tentang minimal kalian tahu, Ibu, ternyata teks prosedur itu ini. Yuk, siapa? Siapa? Kelompok 1, mau siapa? Boleh sayang. Kesimpulan dari semuanya. Pengertian teks prosedur. Iya. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang terdiri dari langkah-langkah dan petunjuk melakukan suatu pekerjaan. Teks prosedur disebut juga teks petunjuk karena berisi petunjuk-petunjuk melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kesimpulan dari teks prosedur adalah teks prosedur merupakan suatu teks yang terdiri dari langkah-langkah. Seperti tadi kalian membuat es teh kopi, kan ada langkah-langkahnya tuh, bahan-bahannya itu termasuk ke dalam langkah-langkah dari atau petunjuk supaya si es tehnya itu apa? Jadi bahannya harus ada ya, itu. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Kelompok 2 siapa? Boleh, sayang, boleh baca ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kata kerja aktif. C. Menggunakan kata hubungan atau Konjungsi. D. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan. Tadi ciri teks prosedur. Tadi apa? Tadi kalian kan tentang ada tadi ciri-ciri teks prosedur. Di sana ada kalimat perintah. Siapa yang bisa mencontohkan kalimat perintah? Dan perintah kepada teman misalnya apa? Menutup keran. Iya, misalnya Jijan, tolong tutup keran itu, tutup air supaya nggak keluar. Itu apa? Kata perintah. Itu contohnya, ya. Kalau keterangan, kalau kalian minum obat, ada keterangannya tidak? Ada. Ya, kalau kalian diperiksa sakit, masa sama ibu dokter
obat udah. Ibu dari tadi terus obat udah. Di sini ada arah dan dena. Kalian pernah tidak kalau menerima undangan ada dena? Pernah? Nah, itu kan petunjuk supaya kalian tidak nyasar. Misalnya yang undangannya itu dari Bandung, kalian posisi dari sini, Danau, kan nggak tahu rumahnya si nikahnya itu. Nah, dibuatlah dena supaya kalian tidak tersasar. Itulah jadi teks prosedur itu tidak hanya membuat makanan aja, tapi bisa membuat dena atau petunjuk. Selain macam-macam teks prosedur, ada jenis teks prosedur. Boleh siapa? Siapa yang membacakan teks prosedur? Jenis-jenisnya apa aja, Darwin? Jenis-jenisnya ada apa aja? Teks prosedur sederhana. Iya, satu ada teks prosedur sederhana. Contohnya tadi Berlin di kelompok ini ada pembuatan es kopi. Bahan-bahannya ada, itu lebih simple, lebih sederhana. Berlin, apa yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana? Yaitu teks yang hanya berisi beberapa langkah saja dan prosesnya tidak susah untuk diikuti dan dipraktikkan. Ya. Jadi kalau teks prosedur sederhana tidak rumit, tapi lebih gampang, lebih sederhana. Ibu udah babari bikin teks bikin es teh mah, sediakan kopi, air, udah lebih simpel. Terus selanjutnya Berlin apa, Berlin? Yang B-nya? Teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah-langkah yang sifatnya rumit dan sangat kompleks. Nah, kalau ini misalnya kalian mau buat kalau cimol lebih gampang. Misalnya kalau masak serundeng, kan bahan-bahannya itu banyak. Kalau serundeng, kelapanya harus diparut, sudah diparut digoreng, nanti itu lebih rumit. Kalau menurut kalian ya, itu termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Kalau yang terakhir, Teks prosedur protokol, yaitu prosedur yang bisa dilakukan secara bergantian, tidak terpaku pada urutan yang ketat. ya kalau protokol mah tidak berurutan. Jadi yang mana aja? Misalnya kalau kalian mau buat cimol, ibu boleh airnya aja, bukan airnya aja. Ibu boleh, misalnya nggak tepung kanji, tapi langsung pakai air apa? Jadi nggak berurutan juga tidak apa. Itu termasuk teks protokol. Nah, sebelum ke pembelajaran akhir, kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Oh, kalau kalian diperintahkan sama orang tua kalian misalnya, coba bikin, kalau di sekolah coba bikin kalian bala-bala. Itu yang pertama harus ada apa dulu? Tepung terigu, terus kol, terus wortel, bawang daun. Harus ada penyedap rasa nggak? Ada, supaya enak. Nah, itu dirinci bahannya, bagaimana caranya, bagaimana apa digoreng atau dikukus, itu kan diaturan dalam teks prosedur. Jadi kalian paham, oh iya Bu, ternyata ya teks prosedur itu langkah-langkah tentang pembuatan tidak hanya makanan, tapi dalam misalnya peta atau dena. Itu kesimpulan ya. Mudah-mudahan kalian paham apa itu teks prosedur, ciri-cirinya itu apa saja, macam-macamnya itu apa aja. Mudah-mudahan lebih paham lagi ya. Nah, setelah dari kesimpulan ini, setelah pembelajaran tadi, kesan kalian bagaimana? Pesan kalian? Semangat banget.
Ibu evaluasi dulu. Dari kesimpulan ini evaluasi. Siapa? Yang ini apa? Yang evaluasi ini apa ya? Ada satu, kan tadi kalian sudah mengisi LKPD. Di sini satu orang ibu dibagikan ya tentang apa? Tentang teks prosedur. Kalian udah tahu tuh. Tadi sama ibu udah dibahas prosedur itu apa, macam-macamnya apa. Nah, kalian ibu dikasih dulu ini, paham tidak tentang teks prosedur? Nah, tercurah di sini ya. Jadi kalau yang nggak mendengarkan pasti nggak bakalan bisa ngejawab. Ya, ini ibu bagikan satu orang satu. Evaluasi tentang teks prosedur ini. Ini ya. Prosedur itu apa? Siapa yang belum? Udah? Siapa? Oh, ya. Nah, setelah ibu jelaskan tentang teks prosedur, kalian curahkan sampai mana pemahaman kalian tentang teks prosedur tersebut. Ibu dari mana jawabannya? Boleh? Ini kan yang ini. Oh, ini. Kalau di sana contoh teksnya itu apa? Contoh teks prosedurnya itu pembuatan apa? Apa? Tuh, kalian punya HP enggak? Punya. Kalau HP, kalau habis itu harus bagaimana? Dicas. Coba ibu baca dulu yang itu yang tadi sama ibu. Yang ini baca. Contoh teks prosedur. Mau sama siapa dibacanya? Udah? Udah? Iya. Yang ini diisi dulu ya. Soal evaluasi. Ini dibaca dulu. Setelah ini boleh diisi tentang kasih nama. Satu orang satu lembar dikasih. Ya. Isi boleh. Disilang aja. Udah belum? Ini semuanya. Soalnya udah? Semuanya udah? Udah. Di sana ada teks prosedur berisi tentang apa? Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, teks prosedur berisi tentang apa? Ya. Terus yang keduanya, kalimat yang digunakan dalam teks prosedur itu apa? Disilang aja. Nomor 1, nomor 2 disilang. 1, 2, 3 ya disilang.
4, 5 itu diisi. Jadi tentang pemahaman, mengevaluasi tentang teks prosedur. Jadi sejauh mana kalian memahami tentang teks prosedur? Ini kasih nama dulu, udah? Kasih nama? Oh iya. Kasih nama. Udah? Udah ya? Kalau sudah beres, boleh dikumpulkan di tiap kelompoknya aja. Udah? Iya. Kalau udah boleh di per kelompok aja. Dikumpulkannya di per kelompok aja. Kelompok 3 siapa? Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2 udah ya? Sudah. Kelompok 3? Belum. Satu orang lagi. Kelompok 1? Udah? Sudah. Boleh dikumpulkan di siapa? Pas kelompok 2 udah beres semuanya.
Udah, kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, setelah mengevaluasi tentang teks prosedur, kita simpulkan saja. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Baca, sama siapa aja. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks merupakan sebuah teks yang terdiri dari langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang terdiri dari langkah-langkah dan petunjuk melakukan suatu pekerjaan. Teks prosedur disebut teks petunjuk karena berisi petunjuk-petunjuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan dari teks prosedur. Teks prosedur ada ciri-cirinya, yaitu teks prosedur menggunakan kata perintah, menggunakan kata kerja aktif. Yang selanjutnya menggunakan kata hubungan konjungsi, dan yang terakhir menggunakan kata keterangan. Macam-macam teks prosedur yaitu petunjuk penggunaan obat. Selain penggunaan obat, ada petunjuk membuat sesuatu seperti tadi membuat burayot, ada bahan-bahannya, caranya bagaimana, terus ngolahnya bagaimana, itu termasuk adalah membuat sesuatu. Petunjuk melakukan suatu serta petunjuk arah dan denah. Jadi denah ada barat, utara, selatan, dan jenis-jenis teks prosedur. Berikut jenis teks prosedur yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3, yaitu ada teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi beberapa langkah saja dan prosesnya tidak susah untuk diikuti dan dipraktikkan. Jadi lebih gampang kalau teks sederhana. Kalau teks prosedur kompleks yaitu lebih rumit, ya. Jadi bahan-bahannya lebih rumit dan sangat kompleks. Kalau misalnya teks prosedur protokol yaitu prosedur yang bisa dilakukan secara bergantian. Jadi yang mana aja, nggak berurutan bahan-bahannya. Itu termasuk teks protokol. Inilah pembahasan hari ini tentang teks prosedur. Nah, Ibu mau tahu bagaimana pesan dan kesan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih? Ya. Ibu, saya sangat senang. Kenapa? Karena mendapatkan ilmu baru tentang teks prosedur. Hebat ya. Jadi kesan dan pesan hari ini, alhamdulillah siswa-siswinya sangat senang, sangat semangat, harus lebih semangat ya, harus lebih semangat belajarnya, harus lebih paham. Oh iya Bu, teks prosedur itu ternyata langkah-langkah tidak hanya untuk pembuatan kue ataupun bisa tentang ke arah atau denah. Nah, barusan kan tentang teks prosedur. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang materi teks naratif ya, untuk minggu depan ya. Kalau sekarang apakan dulu apa itu teks produk apa? Ya, apa? Iya. Itu nanti kalau teks naratif untuk minggu depan, pembahasan untuk minggu depan. Kalian boleh, Ibu boleh baca-baca